Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, polisi mencari korban lainnya usai jenazah tanpa kepala teridentifikasi sebagai nelayan tenggelam. Polisi melakukan pencarian terhadap korban lainnya setelah Polres Lampung Selatan mendapatkan informasi bahwa dua jenazah anonim tanpa kepala teridentifikasi sebagai nelayan asal Indramayu, Jawa Barat yang tenggelam di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Satpol Polres Lampung Selatan dan Basarnas Posar Bakauheni bergerak melakukan pencarian terhadap korban lainnya. Pihak keluarga dari Kayim menjelaskan bahwa dua anaknya atas nama Kasih 35 tahun dan juga Tas Sorni 25 tahun bersama dengan 10 orang nelayan lainnya mencari cumi-cumi dengan menggunakan kapal nelayan Bintang Mutiara Jaya di perairan seputar Cirebon, Jawa Barat sekitar 1 bulan lalu. Para korban dikabarkan menghilang sejak kecelakaan kapal dengan belasan nelayan lainnya pada bulan lalu. Pencarian dilakukan menggunakan kapal untuk menyisir pantai dan pulau kecil di perairan Lampung Selatan, Lampung. Kapolres Lampung Selatan Yusrian mengatakan dirinya sudah memerintahkan kepada Satpol dan juga jajaran Polres sekitar untuk melakukan penyisiran di sekitar pesisir Lampung Selatan. Pihaknya secara intensif melakukan pencarian korban lainnya setelah mendapati informasi tambahan terkait penemuan jenazah tanpa kepala di Provinsi Lampung. Jenazah tersebut diduga berasal dari sekelompok nelayan asal Indramayu, Jawa Barat yang mengalami kecelakaan kapal sejak sebulan lalu. Bandar Lampung diguyur hujan saat kemarau, warga hingga gubernur mengucapkan syukur. Sebagai wilayah di Bandar Lampung, Lampung diguyur hujan pada Selasa 19 September 2023. Dari pantauan Tribun Lampung, hujan mengguyur dengan intensitas ringan hingga sedang. Mulai hujan ini turun di siang hari, tengah hari hingga menjelang sore. Menurutnya, hujan ini disambut dengan penuh syukur oleh warga setempat. Khusus untuk warga Bandar Lampung di Kecamatan Sukabumi, turunnya hujan disebut warga sebuah berkah. Sebab daerah tersebut telah mengalami kekeringan akibat berlangsungnya musim kemarau. Galih mengatakan, hujan yang turun terbilang cukup untuk membuat sejuk cuaca hari ini. Turunnya hujan ini disambut bahagia juga oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Arinal menyebutkan meski memasuki musim kemarau September hingga Oktober nanti, beberapa wilayah di Provinsi Lampung akan turun hujan, baik intensitas ringan maupun sedang. Hal itu diklaim berdasarkan koordinasi Pemprov Lampung dengan BMKG. Dilansir dari informasi harian BMKG Lampung, perkiraan cuaca pada Selasa 19 September 2023 siang memang terjadi hujan di sebagian wilayah yang ada di Lampung. Seperti di beberapa wilayah Lampung Selatan, yakni Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, Pesawaran, dan juga Pringsewu. Kemudian meluas di beberapa wilayah yang ada di Bandar Lampung, melingkupi Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Barat, Raja Basa, Labuan Ratu, dan juga Kedamaian. Itu salah sakit nanti. Lampung ini bulan September, Oktober kita sudah mulai turun hujan seperti yang kita saksikan.
Sebanyak 46 finalis mulai mengenai diberikan pemahaman potensi pariwisata di Lampung. Finalis Muli Mengenai Lampung 2023 memberikan pemahaman tentang potensi pariwisata di Provinsi Lampung. Pemberian pemahaman potensi pariwisata itu dilakukan dalam masa pembekalan dan karantina finalis Muli Mengenai Lampung 2023 di Bandar Lampung. Sebanyak 46 finalis Muli Mengenai Lampung 2023 ini ikut dalam pembekalan tersebut. Mereka terinci dari 23 muli dan 23 mengenai. Semuanya merupakan wakil dari 13 kabupaten kota yang mengikuti seleksi dalam ajang tersebut. Dari pantauan Tribun Lampung, pemberian pemahaman ini dihadirkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Selain itu juga ada selebgram kepariwisataan Naomi dan selebgram fotografi yakni Rio Motret. Ada juga sharing session dan ambassador Parekraf Lampung. Dan selain pemahaman tentang kepariwisataan lokal, para finalis juga diberikan pemahaman tentang etika dan kepribadian serta leadership dan juga karakter building. Para finalis nampak serius dan juga antusias dalam pembekalan tersebut. Dalam ketegangan terpisah, kedua dinas pariwisata tersebut yang ada di Lampung yakni Bobi Irawan menyebutkan final pemilihan Muli Mengenai Lampung 2023 akan dilakukan pada 21 September 2023. Kegiatan ini sekaligus menjadi penutupan festival dari Parekraf Lampung 2023. Berita selanjutnya, truk membawa keramik dan juga plastik terbakar di Tol Lampung Tengah. Api merembet ke lahan kering. Truk bermuatan keramik dan juga gulungan plastik terbakar di Jalan Tol kilometer 156 wilayah Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran yang terjadi pada Senin 18 September 2023. Diduga truk terbakar karena masalah pada kelistrikan. Parahnya, api merambat hingga membakar lahan area yang berada di jalan tol. Dari Kepala Subbidang Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Lampung Tengah, Syukur mengatakan kebakaran berlangsung pada 12:35 waktu Indonesia bagian Barat, yang menyebut truk Fuso BG 8212MY tersebut dikendarai oleh Aidon. Api ini dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 5,5 jam, yakni sejak pukul 12.35 sampai dengan jam 18.00 atau jam 6 petang. Tim Damkar Lampung Tengah menerjunkan 2 unit armada dengan 8 orang personel. Seorang kakek tukang rongsok ditemukan meninggal tak bernyawa di Metro Lampung. Pria lanjut usia ditemukan tak bernyawa di rumah semi permanen yang terletak di Kelurahan Gancaragung, Kecamatan Metro Barat, Metro Lampung pada Selasa 19 September 2023. Berdasarkan dari pantauan tribunlampung.co.id, di lokasi kejadian terlihat tumpukan sampah plastik dan sebagian telah dimasukkan ke dalam karung. Tak hanya itu, ada juga sepeda dengan pintu rumah gubuk yang berisikan sampah-sampah plastik yang belum dibersihkan atau belum dipilah. Jasad berjenis kelamin laki-laki itu diketahui bernama Triman, 72 tahun. Ia sehari-hari berprofesi sebagai pengepul sampah atau tukang rongsokan. Jasad Triman pertama kali ditemukan oleh warga RT 37 RW 13 Kelurahan Gancar Agung, Kecamatan Metro Barat, Metro Lampung sekitar pukul 8 pagi. Promo dengan harga spesial mulai dari Rp99.000 di Pasar Matahari Departemen Store Mall Kartini. Matahari Departemen Store di Bandar Lampung memiliki banyak promo menarik hingga 30 September 2023. SA Manager Departemen Store Lisa Erina mengatakan promo tersebut diberikan di bazar yang diselenggarakan oleh Matahari Departemen Store di lantai 1 Mall Kartini. Untuk pria dan celana, ada celana pria, celana casual triple yang mana diberikan diskon 50 plus 20% dan celana chinos Emba dengan diberikan harga spesial yakni Rp220.000 sampai dengan Rp290.000.
Kemudian ada batik Men Enclo yang diberikan dengan harga spesial 100.000, kemeja polos Men Enclo yang diberikan dengan harga 166.000. Beralih ke sepatu dan sandal wanita, ada Yongki Komaladi yang diberikan harga spesial 159.900 sampai dengan 219.000. Sandal dan sepatu wanita Granny diberikan harga spesial 99.000 sampai dengan 129.000. Berikutnya ada sandal La Viola dengan harga spesial 99.900 dan La Viola dengan harga spesial 159.900 sampai dengan 199.900 plus tambahan diskon 10%. Sandal Fladeo dengan harga 100.900 serta sandal dan sepatu Peter Keiza dengan harga spesial 99.000 sampai dengan 159.900. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnola Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.